Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT dan yang kami hormati. Seperti biasa, kami dari pengurus sebelum waktu masuk akan menyampaikan laporan keuangan dan pengumuman-pengumuman lainnya. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid Raya per 17 Februari 2023. Pertama, uang masjid. Saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp30.750.000. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar Rp3.015.000. Infak dari kotak di masjid selama sepekan Rp6.630.000. Infak di acara Isra Mi'raj PGRI Kecamatan Kuantan Tengah Rp484.000, sehingga total uang masuk pekan ini sebesar Rp10.129.000. Uang keluar biaya dakwah dan kajian di masjid selama sepekan Rp2.200.000. Beli 6 buah bola lampu 50 watt merek Hanok Rp660.000. Beli 4 buah lampu 62 watt merek Hanok Rp408.000. Beli 1 unit HP Samsung wireless tripod untuk pengambilan siaran dan pengumuman Rp9.252.000. Biaya pengecatan nama masjid, spanduk dan 1 buah meja konsumsi Rp2.235.000. Laundry sajadah imam Rp45.000. Beli 2 pak baterai mic, 10 dus air gelas dan 5 dus air botol Rp375.000. Beli peralatan makan, gelas dan baskom Tupperware Rp1.070.000. Beli pembersih lantai dan piring Rp92.000. Sehingga total uang keluar minggu ini Rp16.337.000. Kalau kita kalkulasikan uang masuk dan uang keluar dan sisa kas minggu lalu, maka pada saat ini 17 Februari 2023, kas kita sekarang berjumlah Rp33.542.000. Uang anak yatim, saldo kas yang lalu sebesar Rp154.351.000. Uang masuk infak Jumat lalu sebesar Rp1.158.000. Infak dari kotak di masjid selama sepekan Rp4.105.000. Total uang masuk pekan ini berjumlah Rp5.263.000. Uang keluar tidak ada, maka dengan demikian sehingga saldo kas anak yatim kita pada saat ini berjumlah
Rp159.614.000. Neraca keuangan ini dibuat oleh bendahara kita Haji Helvi Mutar. Berikut uang sosial saldo kas Jumat lalu sebesar Rp3.615.000. Uang masuk tidak ada, keluar tidak ada, sehingga kas tetap menjadi Rp3.615.000. Sesi sosial tertanda Indra Laksmana SA. Berikut uang dakwah saldo kas Jumat lalu sebesar Rp5.810.000. Uang masuk infak di masjid selama sepekan Rp1.200.000. Biaya tabligh akbar infak tabligh akbar sebesar Rp622 juta, sehingga uang masuk minggu ini Rp1.822.000. Uang keluar bayar honor guru didikan subuh Ahad subuh di masjid Rp300.000. Biaya pelaksanaan tabligh akbar Israt dan Mi'raj Rp3.665.000, sehingga total uang keluar pekan ini berjumlah Rp3.965.000. Dengan demikian, saldo kas dakwah saat ini sebesar Rp3.667.000. Seksi dakwah tertanda pria Yusrianto. Yang akan bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah Ustadz Darmawan. Alhamdulillah, beliau sudah berada di masjid kita. Kemudian yang bertindak sebagai imam adalah anak-anak juanda dari Pondok Pesantren K. Haji Ahmad Dahlan, Taluk Banten. Muazin Saudara Sahrial. Kemudian kami sampaikan dari pengurus bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah dapat menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan infak sedekah bapak-bapak diterima oleh Allah SWT dan dibalasi dengan amal yang berlipat ganda. Amin. Berikut kami himbau juga kepada kita semua, ini program Masjid Raya adalah meramaikan solat subuh berjemaah. Untuk itu kami tidak akan henti-hentinya kepada kita semua di pasar dan sekitarnya, Sawah Beringin Taluk Banten, Koto, Topan, supaya dapat kita bersama-sama melaksanakan solat subuh berjemaah yang telah kita galakkan beberapa bulan ini. Terakhir pada hari tadi atau kemarin kita sudah penuh 4 sub setengah sudah. Ini luar biasa. Jadi mari kita ramaikan. Hendaknya solat subuh berjemaah itu lebih ramai dari maghrib dan isya. Di Masjid Raya ini sudah hampir-hampir tercapai dan hampir sama sudah. Kemudian sebelum kita masuk waktu, mohon sub yang di depan, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ibu, saudara, supaya dapat diisi. Ya, karena mungkin ada kawan kita dari belakang nanti akan masuk, supaya jangan dilangkah-langkahi. Sekali lagi, mohon diisi Pak, yang di depan. Kemudian kita bawa HP, tolong dipastikan HP-nya off atau rendering.
supaya nanti mengganggu jalannya salat. Juga bapak-bapak kita atau saudara-saudara kita yang salat di atas lantai 2, karena anak-anak kita juga ikut salat dan ramai di atas, mohon dibantu Pak ya, supaya jangan nanti dia ribut. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi kami dari pengurus mengharapkan kritikan kerjasama yang baik, karena kritikan itu adalah untuk perubahan kepada kebaikan. Kami menunggu Bapak sekalian, mohon diberitahu kepada kami pengurus, karena oleh kami mungkin tidak tahu, oleh Bapak tahu, demi kebaikan kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, kaum muslimin sidang Jumat, semoga kita yang hadir di dalam masjid ini dan keluarga kita yang ada di rumah selalu mendapatkan hidayah Allah, hidup dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah sampai detik hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki iman dan amal kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena untuk bisa hadir di dalam masjid ini tidak ada kekuatan, daya dan upaya dari diri kita, kecuali adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nilai hidayah ini, wahai kaum muslimin, tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Satu orang beriman itu jauh lebih berharga daripada dunia beserta isi-isi. Maka bersyukurlah kita sampai detik ini Allah masih pilih kita menjadi golongan manusia-manusia laki-laki yang memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan nanti kita selalu istiqamah sampai di akhir kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ittaqullah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki langit dan bumi ini. Maka tidak ada alasan kita sebagai manusia tidak mau mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan. Allah tidak menilai sejauh mana banyaknya harta yang kita miliki. Allah tidak akan menilai sejauh mana tingginya pangkat yang kita miliki.
Allah tidak tengok kita dari keturunan bangsawan atau dari rakyat jelata. Yang Allah nilai pada diri kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sejauh mana kita taat kepada Allah, sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Ketakwaan inilah yang harus kita jadikan sebagai cita-cita kita di hadapan Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Hari ini wahai kaum muslimin, salah satu yang membuat hancurnya akhlak manusia, terutama kita sebagai orang mukmin, kita yang mengaku sebagai orang Islam, karena begitu banyak orang Islam ini ketika hadir di bumi Allah ini sudah tak tahu lagi apa maksud tujuannya Allah hadirkan di bumi ini. Kita banyak yang sudah salah kaprah, sudah banyak yang salah jalan. Kita selalu lupa, kita seolah-olah tidak tahu apa maksud Allah menghadirkan kita yang namanya jin dan manusia untuk ada di bumi ini. Kita dihadirkan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah secara makna yang luas. Bukankah kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah. Nabi mulai bangun tidur sampai memejamkan matanya kembali, seluruh rangkaian kehidupannya 24 jam dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang kita tiru dari kebaikan yang dicontohkan Nabi. Sehingga dalam kehidupan ini kita tidak jauh dari menyimpang. Kita tidak akan tersesat dalam perjalanan. Tapi hari ini manusia banyak yang mengikuti kehidupan ini dengan menjalankan hawa nafsu dan syahwat. Memperturutkan hawa nafsu dan syahwat sehingga melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh Allah demi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Lupa kalau kita bahwasanya nanti akan mati. Lupa bahwasanya nanti apa yang kita lakukan di bumi ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inilah salah satu kaum muslimin yang membuat hancurnya akhlak manusia. Lupa kita dengan maksud hidup kita. Berapa banyak hari ini manusia yang sibuk dengan pertaniannya, lupa untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Bulan ini bulan Rajab, termasuk bulan haram, minha arba'atun huruman, termasuk dalam 4 bulan haram yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang mana bulan Rajab ini dulu terjadi sebuah peristiwa tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima perintah salat dari Allah, yang mana Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tapi bagaimana praktek kehidupan manusia hari ini wahai kaum muslimin? Dengan sibuk aja mencari kehidupan dunia, ingin menyenangkan hawa nafsu dan syahwat, meninggalkan perintah salat, meninggalkan perintah haji, meninggalkan perintah zakat, meninggalkan segala bentuk amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Karena kita lupa maksud hidup. Kita bangun rumah cantik-cantik di dunia ini, kita lupa untuk bangun istana di akhirat. Kita beli kendaraan cantik-cantik dunia ini, kita lupa untuk beli kendaraan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari, kata Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk dicari itu adalah yang sudah Allah tetapkan, yaitu kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan, kata Allah, kalian pakai kebutuhan kalian dunia.
Jangan kalian lupakan kebutuhan kalian di dunia. Tapi kebutuhan kita di akhirat, kebahagiaan yang sudah Allah tetapkan, surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harus dicari. Tapi hari ini manusia banyak yang lupa maksud tujuan hidup. Banyak yang sudah mampu berzakat, dia tidak bayar nisab zakatnya, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia menggunakan untuk berjudi, dia gunakan untuk narkoba, dia gunakan untuk maksiat-maksiat yang lain. Dititipkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, justru harta itu digunakan untuk kezaliman-kezaliman, untuk menzalimi orang lain. Ingatlah wahai kaum muslimin, maksud Allah menghadirkan kita ini untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Seorang pegawai negeri akan menjadi seorang pegawai yang bertakwa kalau dia menjadi pegawai adalah pegawai yang taat kepada Allah. Menjadi seorang penegak hukum akan dicintai Allah, akan mulia di padang Allah kalau dia menjadi penegak hukum yang adil, kalau dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia menjadi pedagang, dia juga akan dicintai oleh Allah kalau pedagang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita sebagai manusia, wajib kita sandarkan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menyebabkan kehancuran umat hari ini adalah kita sudah tidak lagi meyakinkan dengan memeluk agama Islam. Dengan cara kehidupan Islam ini kita akan selamat. Sehingga kita lebih yakin dengan cara-cara kehidupan Yahudi dan Nasrani kita bahagia. Padahal jelas-jelas Allah katakan di dalam Al-Quran, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yang namanya Yahudi dan Nasrani itu takkan pernah bersenang hati dengan Rasulullah. Dengan umat Islam ini takkan bersenang hati sampai hari kiamat. Sampai kita mengikuti cara kehidupan mereka. Tidakkah kita dulu terbayang 50 tahun yang lalu, tidak pernah kita terpikir ada umat Islam yang berselawat di rumah gereja, di rumah ibadah yang lain. Tidak pernah terpikir. Hari ini terjadi umat Islam berselawat di rumah ibadah orang lain. Ada apa hari ini dengan umat Islam? Tidak yakin lagi dengan Islam yang dipeluknya akan bisa mendatangkan kedamaian, keselamatan. Hari ini umat Islam mulai takut dengan ajarannya. Semakin dalam membagi Islam, semakin takut nanti dituduh sebagai radikal dan sebagainya. Padahal kehidupan Rasulullah dan para sahabat sudah menjelaskan, tidak ada jalan untuk keselamatan bagi kita kecuali adalah kehidupan yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan, cara tidur, cara nikah. Apa yang kurang dalam Islam ini, wahai kaum muslimin? Islam tidak hanya mengajarkan tata cara ibadah saja, tidak hanya mengajarkan tentang masalah akidah saja, cara bermuamalah, bahkan cara masuk WC pun diajar oleh Nabi. Begitulah sebenarnya Islam ini, agar kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita, dakwah-dakwah dari Yahudi dan Nasrani ini lebih yakin kita konsumsi. Ilmuwan barat lebih kita percaya daripada ulama-ulama kita. Sehingga apa yang kita tanamkan di dalam diri kita, seluruhnya kita nisbatkan kepada ahli-ahli dunia. Tidak lagi kita sandarkan kepada ahli-ahli agama. Ini juga salah satu yang membuatkan kehancuran kita. Coba dalamkan hati kita, wahai kaum muslimin, bahwasanya dengan Islam, dengan sunnah Rasulullah, dengan cara kehidupan Nabi ini, kita pasti akan selamat. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanyalah dengan agama kita sendiri. Dan yang terakhir, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu sebab hancurnya umat ini, kita sebagai umat Islam ini banyak yang menjadi ahli ibadah, yang sudah tidak lagi mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Kita hanya ingin beribadah. Kita tidak peduli dengan lingkungan kita, apa yang terjadi di lingkungan kita. Sementara di dalam Islam ada yang namanya perintah amar ma'ruf nahi munkar. Allah katakan di dalam Al-Quran tentang sahabat. Mengapa sahabat itu Allah katakan umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah orang yang terbaik, kata Allah, yang dikeluarkan untuk manusia. Karena mereka hidup tidak hanya sekedar beribadah, tapi para sahabat juga buat kerja. Membuat kerja sebagaimana kerjanya Nabi, yaitu mengajak manusia kepada tauhid dan mencegah kepada kemungkaran. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, wahai kaum muslimin? Maksiat-maksiat yang ada di lingkungan kita, maksiat-maksiat yang ada di negeri kita, kesirikan yang ada di negeri kita. Banyak orang-orang yang hanya mau menjadi ahli ibadah, tapi tidak mau berbicara untuk menegurnya. Ini yang perlu harus kita laksanakan dalam kehidupan. Minimal dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Tidak bisa kita biarkan. Kita datang ke masjid, kita duduk dalam majlis taklim, dan anak kita bawa. Kita juga ajak anak kita untuk mengenal agama. Dan kita juga cegah anak-anak keluarga kita untuk dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah yang dikategorikan menjadi manusia yang terbaik. Kalau amar ma'ruf ini sudah ditinggalkan, wahai kaum muslimin, pasti tidak akan lama lagi negeri kita ini akan didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bosan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan untuk ibadah secara pribadi ataupun secara bersama-sama, untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar demi suksesnya kita di hadapan Allah. Baik kita masih hidup di dunia ataupun nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan dari 3 poin yang aku sampaikan tadi bisa kita jadikan telaah. Mudah-mudahan kita seluruhnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. استووا اعتدلوا واستقيموا صفوا واستقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.